يا ماضى العجائب فجئ عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعنايتك يا علي يا علي يا علي كل هم وغم سينجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang akan menjadikan kita semua sebagai pribadi-pribadi yang dilatih sehingga akan meraih berbagai kebahagiaan, keberuntungan, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan ke habibah tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Salah seorang guru saya bercerita bahwa suatu hari ada seorang saudagar kaya yang mengundang guru saya tersebut untuk datang ke rumahnya. Ketika tiba di rumah sang saudagar, guru saya disuguhi seutas tali, di mana sang saudagar tadi menyerahkan tali itu kepada guru saya sambil mengatakan, "Wahai Ustadz, ikatlah kedua tangan saya." Sang Ustadz bingung ketika mendapatkan sesuatu yang tidak wajar kepada seorang saudagar yang mengundangnya ke rumahnya. Namun sang saudagar memaksanya agar Ustadz itu mengikuti apa yang diminta oleh sang saudagar. Maka sang Ustadz pun bertanya kepadanya, "Apa maksudmu dengan kau sediakan tali dan meminta tanganmu untuk diikat?" Kemudian dia mengatakan lagi, "Wahai Ustadz, saya mohon, saya minta tolong, ikatlah kedua tangan saya ini dengan tali ini." Kemudian di sebelah sana ada sebuah lemari dan di situ juga ada kuncinya. Di atas lemari itu ada kunci dan kemudian bukalah lemari tersebut dengan kunci yang ada. Kemudian silahkan Ustadz yang mulia menghitung segala uang atau sejumlah uang yang ada di dalam berangkas atau lemari itu. Kemudian setelah sang Ustadz hitung, ambillah 20% darinya. Ambillah 1/5 darinya sebagai
kewajiban humus saya. Sang Ustadz mengatakan dengan suara yang betul-betul aneh, heran terhadap apa yang diminta oleh sang saudagar tadi. Tetapi sang Ustadz mengikuti saja apa yang diinginkan oleh sang saudagar itu. Sambil kemudian sang Ustadz bertanya kepadanya, "Wahai fulan, mengapa engkau sampai melakukan hal yang demikian?" Saudagar itu menjawab bahwa saya sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam memiliki keinginan yang kuat karena kesadaran dan ilmu yang saya miliki bahwa saya berkewajiban untuk mengeluarkan 1/5 dari sisa ataupun saldo penghasilan saya di tahun ini sebagai kewajiban humus. Tetapi terus terang, tangan saya tidak mampu untuk kemudian membuka pintu itu, untuk kemudian mengambil uang itu, menghitung dan kemudian menyerahkan 20%-nya kepada Ustadz sebagai perantara saya melaksanakan kewajiban humus saya. Sebuah cerita ini, sebuah cerita nyata yang disampaikan oleh salah seorang guru saya, semoga Allah SWT menjaga beliau, menunjukkan betapa bahwa kita manusia kadangkala kita berada pada kondisi di mana sulit untuk mampu mengatur diri kita. Padahal kita sebagai seorang makhluk hidup, sebagai yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibedakan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, kita sebagai manusia punya perbedaan yang esensial dengan berbagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kita lihat ada pohon, ada batu, ada binatang, dan ada kita manusia. Kalau kita mulai dari bebatuan yang ada di sekitar kita, maka bebatuan itu memiliki ciri khas bahwa dia sama sekali tidak punya kehendak. Dia sama sekali tidak punya keinginan. Dia sama sekali tidak bisa kemudian memindahkan dirinya dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau kita lihat tumbuhan, maka tumbuhan punya kelebihan daripada bebatuan. Tumbuhan itu dia bisa untuk tumbuh, dia bisa lebih tinggi, dia bisa bergerak ke atas. Bahkan sebagian tumbuhan bisa bergerak mengikuti arah matahari. Bahkan ada sebagian tumbuhan yang kemudian akan kuncup ketika dipegang misalnya, disentuh misalnya. Itu menunjukkan bahwa tumbuhan itu bisa bergerak, bisa kemudian tumbuh. Tetapi tumbuhan tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia harus dipindahkan kalau memang kemudian kita manusia berkeinginan supaya posisinya berubah. Dan kalau kita lihat binatang punya kelebihan daripada tumbuhan, di mana binatang punya insting, punya keinginan yang kembali kepada instingnya sesuai dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, sehingga dia kemudian bisa bergerak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga seekor binatang misalnya kucing akan berusaha untuk menyelamatkan anak-anak kucingnya ketika dia baru melahirkan dan kemudian ada orang yang mengganggunya, memindahkannya. Sang ibu, sang induk berusaha untuk kemudian melindungi
anak-anak kucing itu. Kita lihat seekor ayam, bagaimana kemudian dia bisa melindungi anak-anak ayam. Dan begitu juga seterusnya. Binatang punya kelebihan daripada tumbuhan. Dia bisa pindah, dia bisa bergerak. Bahkan dengan berbagai penelitian, mereka mengatakan bahwa binatang punya apa yang disebut dengan emosional, sehingga dia akan kemudian menangis. Dia kemudian keluar air mata. Kita akan melihat seekor anjing ketika dipisahkan daripada tuannya, maka dia akan menangis. Begitu juga binatang-binatang yang lainnya akan melindungi yang kemudian akan terkena bahaya. Tetapi kalau kita saksikan manusia, kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita jauh di atas semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu. Kita tidak hanya berkembang, kita tidak hanya bisa pindah, kita tidak hanya berkeinginan untuk pindah, tapi semua tindakan kita harusnya kita lakukan dengan dasar rasional, dengan dasar akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga dengan itulah kemudian kita melakukan perbuatan A dan meninggalkan perbuatan B. Kita melakukan yang bermanfaat untuk kita dan kita meninggalkan yang memberikan bahaya dan kerugian kepada kita. Dan syariat, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi dan para imam alaihimussalam, begitu juga para nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dalam rangka untuk mengingatkan kepada kita manusia akan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia, agar kita menggunakan akal itu dengan sebaik-baiknya. Wahyu, firman Allah dan sabda Nabi serta para imam maksumin alaihimussalam adalah mengingatkan kepada kita beberapa hal yang lebih detail yang mungkin banyak akal manusia tidak mampu menjangkaunya. Wahyu, sabda para imam dan nabi yang kemudian kita sebut sebagai syariat, itu adalah kemudian memberikan kepada kita cara bagaimana kemudian kita mampu untuk menjadi manusia, mampu untuk memulihkan manusia. Kadang-kadang banyak di antara kita yang kemudian kalah, banyak di antara kita yang tidak lagi mampu untuk memanage dirinya, banyak di antara kita yang melakukan sebuah tindakan bukan karena kita telah berpikir dengan matang, bukan karena kita telah menggunakan akal kita secara optimal untuk membandingkan baik buruknya. Bukan karena kita berpikir bahwa apa yang dikatakan syariat kepada kita, apa yang telah digariskan oleh agama kita, apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam Al-Qur'an, dan bukan juga karena nabi atau para imam telah mengajarkan kepada kita. Seringkali kita justru menjadi objek, seringkali justru kita ditentukan, seringkali justru kita mengikuti begitu saja tanpa kita punya kendali, dan bisa saja yang mengatur kita adalah mungkin bos kita, tanpa kemudian kita berpikir lagi benar atau salah. Mungkin juga yang mengatur kita atau kita ikut begitu saja karena lingkungan yang ada di sekitar kita. Dengan bahasa yang sering kita sampaikan bahwa saya tidak enak kepada tetangga kalau saya kemudian begini dan begitu. Jadi hanya karena tidak enak kemudian
Kita kalahkan semua nilai-nilai kebaikan hanya karena tidak enak. Kemudian kita liburkan akal kita untuk berpikir. Hanya karena tidak enak, kita kesampingkan Al-Quran, kita kesampingkan sabda Nabi dan para imam. Kadang-kadang juga kita kemudian dibentuk. Kadang-kadang kita kemudian menjadi objek. Kadang-kadang kita kemudian hanya ikut begitu saja karena opini yang ada. Karena perkataan banyak orang tanpa kemudian kita pikirkan benar dan salahnya. Tanpa kemudian kita pikirkan apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Kadang-kadang juga ada yang kemudian disetir oleh harta. Karena ada orang lain yang punya harta dan harta itu kemudian akan mempengaruhi kehidupan kita. Yakni dengan kita melakukan A, kita akan berubah kondisi ekonomi kita. Atau kita lakukan B, justru akan memperburuk kondisi ekonomi kita. Kemudian kita ikut begitu saja. Kemudian kita lakukan semua itu. Itu artinya bahwa kita belum pulih sebagai manusia. Kita belum mampu untuk menjadi manusia yang harus menjadi subjek, yang harus mengatur, yang harus memanage diri kita paling tidak. Dan tentu ada kewajiban untuk memanage anak istri kita yang merupakan tanggung jawab bagi kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memanage mereka agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memanage mereka agar mereka selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk kita sholat, juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk kita memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkan keluargamu untuk menegakkan sholat dan bersabarlah, selalu bersabar untuk memerintahkan hal itu. Begitu juga yang lain. Kita punya kewajiban yang kitalah yang harus mengaturnya. Kitalah yang harus memanagenya. Jangan terbalik. Jangan kemudian kita yang menjadi objek. Kita yang kemudian menjadi sapi perahan. Kita yang kemudian menjadi kuda tunggangan. Apalagi ketika akal kita dikalahkan, syariat dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Oleh keinginan-keinginan, kecenderungan-kecenderungan yang justru akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quran bahkan Allah menyebut ada sebagian orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu melihat ada sekelompok orang yang menjadikan hawa nafsunya, menjadikan keinginan-keinginan yang ada dalam dirinya sebagai Tuhannya yang diikuti. Lidah yang selalu ingin makan enak, kemudian kita ikuti dan kemudian akan menjerumuskan kita ketika kita memakan yang haram. Telinga akan menjerumuskan kita ketika telinga yang mengajak dan kemudian kita ikuti keinginan telinga kita untuk mendengarkan kebohongan, mendengarkan ghibah, mendengarkan musik dan lagu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidung juga demikian, tangan juga demikian, kaki juga demikian. Dan semua anggota tubuh kita kadang-kadang menjadi bos untuk kita. Kadang-kadang menjadi Tuhan untuk diri kita. Yang penting adalah yang harus kita renungkan, bagaimana
sehingga kita mampu untuk memulihkan manusia sebagai manusia, memulihkan kemanusiaan kita. Bagaimana kita harus menjadi subjek, tidak lagi menjadi objek. Al-Quran menjelaskan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 44, ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah tolong kalian dengan apa? Dengan kesabaran dan salat. Di dalam sebuah hadis, Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam bersabda bahwa maksud daripada sabar dalam ayat ini adalah puasa. Puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sebagai penolong kita. Adalah sebagai yang akan membantu diri kita. Supaya apa? Ayat ini tidak menjelaskan menolong kita dalam rangka untuk apa. Dalam bahasa Arab, ketika tidak disebutkan untuk apanya, itu artinya untuk segala sesuatu. Karena itu patut untuk kemudian kita renungkan bagaimana puasa akan menjadi penolong bagi kita. Faktor yang kemudian akan menjadikan kita manusia yang sebenarnya. Dan dengan menjadi manusia yang sebenarnya, maka kita akan mendapatkan berbagai keberuntungan. Kita akan dijauhkan dari berbagai kekalahan, kekurangan, kesengsaraan, kerugian. Karena kalau kita menjadi manusia yang betul-betul mengoptimalkan akal kita, betul-betul kemudian sam'an wa ta'ah, ikut kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, ikut kepada berbagai yang telah digariskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan bahagia. Pasti kita akan meraih kebahagiaan dan kemenangan. Tetapi kalau kita tidak menjadi manusia yang sebenarnya, kita kemudian hanya menjadi objek, kita tidak mampu untuk mengatur diri kita. Kita harus diatur bahkan oleh yang lebih rendah daripada kita, yaitu benda-benda yang ada di sekitar kita kadang-kadang mengatur kita. Benda-benda mati, mungkin uang, mungkin emas, mungkin jabatan, mungkin yang lainnya. Itu berarti kita tidak layak untuk disebut manusia. Dan puasa adalah melatih kita supaya kita pulih kembali menjadi manusia. Puasa akan memulihkan kemanusiaan kita. Dengan cara apa? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala melatih kita untuk kemudian kita disiplin dalam melaksanakan berbagai hal di bulan puasa ini. Dimulai daripada yang paling esensial dalam kehidupan kita, yang sangat semua kita bergantung kepadanya. Kalau tidak maka kita akan mati, yaitu makan dan minum. Bagaimana Al-Quran, bagaimana Islam dengan syariat puasanya menyuruh kita untuk mengatur kapan kita boleh makan dan kapan kita tidak boleh makan lagi. Kapan kita boleh minum dan kapan kemudian kita tidak boleh lagi untuk minum. Tidak menjadi soal banyak atau sedikit. Di saat sudah waktunya tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Walaupun hanya satu butir sisa yang ada di mulut kita, kita telan dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa kita. Artinya kita harus menjaga, berusaha sampai kepada masalah yang kecil seperti itu. Sehingga dengan yang demikian kita dilatih untuk kemudian kita menjadi subjek. Kita menjadi pelaku yang sebenarnya. Kita menjadi penentu terhadap kehidupan kita.
Kita menjadi penentu terhadap segala apa yang kita lakukan. Karena dengan latihan mengatur makan kita, mengatur minum kita, mengatur kapan kemudian kita boleh berhubungan dengan istri kita, mengatur kemudian mata kita mana yang boleh kita pandang atau tidak boleh kita pandang, mengatur telinga kita mana yang boleh kita dengar dan mana yang tidak boleh kita dengar, mengatur kemudian hidung kita, mengatur tangan kita, mana yang boleh untuk kita ambil dan mana yang tidak boleh kita ambil. Mana yang boleh kita tanda tangani atau tidak boleh kita tanda tangani. Karena dengan tanda tangan kita, maka berarti kita telah mencuri dan korupsi. Mungkin banyak hak-hak orang yang kita ambil. Hak bangsa dan hak negara yang kita ambil karena tanda tangan kita. Semua itu akan mencelakakan kita di saat kita tidak mampu untuk mengatur diri kita. Di saat kita tidak mampu untuk mengatur keinginan-keinginan diri kita. Keinginan-keinginan pada kehidupan dunia. Keinginan-keinginan pada kenikmatan sesaat. Keinginan-keinginan kepada mungkin kelezatan sebagian makanan. Keinginan-keinginan mungkin hanya sekedar telinga yang menikmati sesaat. Kalau kita semua tidak bisa mampu untuk mengatur diri kita, maka tentu kita akan berada dalam kerugian. Berapapun uang yang kita miliki tidak akan membahagiakan kita. Karena kita tidak mampu mengaturnya. Kita akan hambur-hamburkan begitu saja. Kita akan ikuti berbagai keinginan padahal tidak manfaat bagi kita. Dan akan cepat habis. Kalau kita juga kemudian tidak mampu mengatur kita, maka tentu juga kita tidak akan memiliki tubuh yang sehat. Karena segala keinginan kemudian kita akan turuti. Semua keinginan kemudian kita lakukan. Padahal itu membahayakan tubuh kita. Ada makanan yang harus kita jauhi. Ada minuman yang harus kita jauhi karena membahayakan diri kita. Membahayakan kesehatan kita. Semua itu kita dilatih dengan berpuasa. Maka salah satu faktor atau salah satu filosofi daripada diwajibkannya puasa adalah dalam rangka untuk melatih diri kita betul-betul kembali kepada hakikat sebagai manusia. Kembali untuk memulihkan kemanusiaan kita. Kita naik dari derajat bebatuan, tumbuhan, binatang, tapi kita menjadi manusia. Dan dengan menjadi manusia itulah kita akan bahagia. Dengan menjadi manusia itulah kita akan meraih berbagai keuntungan. Marilah kita berusaha untuk mampu menjadikan puasa kita sebagai latihan yang sedikit demi sedikit kita pulihkan kemanusiaan kita. Mungkin 11 bulan lamanya sejak tahun yang lalu kita terpuruk, kita terjatuh, kita tidak lagi menjadi manusia karena berbagai faktor yang selalu mengganggu kita. Setan yang tidak kelihatan, setan yang berbentuk manusia yang kelihatan, setan yang berbentuk jabatan, setan yang berbentuk uang, setan yang berbentuk emas, setan yang mungkin berbentuk anak istri kita. Kadang-kadang mereka semua yang menjerumuskan kita turun ke bawah, terpuruk seperti binatang yang tidak mampu mengatur dirinya. Dengan puasa kita pulihkan kembali, kita naik kembali, kita usahakan derajat kita naik sehingga kita benar menjadi manusia. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mintalah kalian tolong, berusahalah kalian, jadikanlah penolong untuk kalian, jadikanlah faktor-faktor yang akan membantu kalian untuk menjadi manusia adalah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
selalu memberikan bimbingannya kepada kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan puasa dengan baik dan mampu untuk lulus sebagai orang yang telah mampu untuk memanage diri kita, mengatur diri kita, mengarahkan keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita selalu selaras, selalu sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selaras dengan akal sehat, dan kita jauhkan hal-hal yang justru bertentangan dengan akal sehat, hal-hal yang justru dicemooh oleh akal sehat, hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.